pagi Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah seperti biasa, baik gak baik? Baik. Terus tadi perjalanannya ke sini gimana, aman? Aman. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu ya. Nama saya Algeria Soleha Cahindraini. Saya di sini nanti akan mendampingi kamu di sesi konseling hari ini. Jadi di sini kamu bisa manggil saya Bu atau Kak, terserah sesuai dengan kenyamanan kamu. Biar lebih santai aja. Jadi sebelum kita mulai, saya mau nyampaikan sedikit tentang sesi kali ini. Jadi untuk waktunya itu mungkin sekitar 15 menit. Dan semua yang kamu ceritain di sini bersifatnya rahasia. Jadi nggak ada jawaban benar atau salah dan kamu bebas cerita sejauh yang bikin kamu nyaman aja. Nanti kalau ada bagian yang dirasa kurang nyaman untuk dibahas, kamu boleh bilang atau bisa berhenti sejenak. Gak apa-apa. Oke. Udah siap? Insya Allah sudah. Baik, kita mulai ya. Terima kasih udah datang hari ini. Sebelumnya kita masuk ke pembahasan yang lebih jauh dulu. Ibu ingin memahami kondisi kamu terlebih dahulu sebelum masuk ke pembahasan yang lebih jauh. Jadi akhir-akhir ini itu kamu ngerasa hidup kamu lagi di fase yang seperti apa? Saya merasa hidup saya tuh akhir-akhir ini datar sih. Kayak nggak ada perasaan yang benar-benar dirasain gitu. Ngerasa datar? Iya. Gak ada perasaan yang benar-benar dirasain. Oke. Jadi bukan cuma lelah fisik ya, tapi juga secara emosionalnya. Nah, sejak kapan kamu mulai nyadarin perasaan yang seperti itu? Setelah aku rasa-rasa ya, beberapa bulan terakhir sih Bu. Beberapa bulan terakhir. Ketika perasaan itu muncul, bagian mana yang paling terdampak dalam hidup kamu? Di kuliah kah, hubungan dengan orang lain kah, atau ke diri kamu sendiri justru? Semuanya sih, tapi yang paling dirasain itu di kuliah sama di pertemanan. Mungkin boleh diceritain sedikit di kuliahnya itu seperti apa? Kuliah rasanya tuh kayak apa ya, pengennya sendiri aja, kayak nggak pengen main atau gimana. Terus kalau rasanya juga kalau semisal nggak diajak main, ya udah nggak masalah. Jadi rasanya sendiri. Ketika perasaan itu muncul ya, itu mempengaruhi keseharian kamu. Iya. Oke. Selama ini apa yang biasanya kamu lakuin ketika perasaan itu muncul? Biasanya sih aku lebih milih diam, ngejauh juga dari orang lain. Jadi ngejauh itu cara kamu buat melindungi diri? Iya, karena saya ngerasanya kalau misal saya menjauh, ya saya lebih aman aja. Lebih aman dari orang-orang di sekitar kamu ya? Betul. Wajar kalau misalkan kamu lakuin itu demi ngejaga diri dari hal-hal yang gak menyenangkan. Terus dari cerita kamu, sepertinya ada pengalaman-pengalaman yang cukup berat sehingga kamu belajar untuk menahan perasaan. Nah, kita belum perlu memberi label apapun, yang terpenting sekarang adalah memahami dampaknya bagi kamu.
dampak ke diri kamu sendiri itu seperti apa? Boleh diceritain? Mungkin dampaknya jadi ngerasa sendiri sih, sama nggak bersemangat. Merasa sendiri semangat. Iya. Dari yang kamu sampaikan ya, ibu tuh melihat ada dua hal yang saling berkaitan. Jadi cara kamu memandang perasaan dan kebiasaan kamu dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, di sisi ini kita bakal bahas dua hal tersebut secara bertahap dengan cara yang sederhana. Apakah kamu bersedia? Iya, saya bersedia. Kamu tadi kan berpikir ya bahwa merasakan emosi pasti akan membuat kamu terluka. Nah, menurut kamu, apakah semua orang yang memiliki emosi selalu berakhir dengan terluka? Kalau saya pikir lagi, nggak juga sih, Bu. Artinya berarti mungkin bukan emosinya ya yang bermasalah, tapi cara kita memaknai dan menghadapi. Nah, pemikiran bahwa menahan emosi adalah satu-satunya cara yang aman justru malah buat kamu kehilangan banyak hal. Kamu sadar nggak akan hal itu? Sebelumnya mungkin saya belum menyadari itu ya, tapi setelah dipikir-pikir, saya sadar sih. Berarti kamu udah mulai menyadari ya? Iya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling kecil. Dari kebiasaan sehari-hari, perilaku apa yang paling ingin kamu ubah? Yang paling pengen aku ubah, aku pengen sih kalau berhenti ngurung diri terus menerus atau menjauh dari orang lain, karena setelah saya rasakan itu dari lama, kayak ternyata nggak enak juga ya kalau menjauh dari orang atau menyendiri. Lama-lama semakin kesini merasa kayak kayaknya nggak baik juga deh. Yang baik buat diri kamu sendiri kan? Iya, betul. Sekarang tentuin satu langkah kecil yang realistis dan bisa kamu lakuin mulai minggu ini. Mungkin saya akan coba untuk berinteraksi ya, terutama di lingkungan pertemanan atau di kampus. Mungkin nggak lama, saya bakal coba kurang lebih 10 menit untuk berinteraksi dengan dari yang terdekat dulu. Dari langkah itu udah nunjukin kalau misalkan kamu udah memahami perilaku apa yang ingin kamu ubah dan gimana mulainya. Baik, sepertinya waktu kita sudah selesai ya. Terima kasih karena udah mau berbagi hari ini. Semoga obrolan tadi bisa sedikit membantu. Terus kalau misalkan kamu berkenan, kita bisa lanjut ke sesi berikutnya. Baik, sebelumnya juga terima kasih karena Ibu sudah bersedia menjadi konselor saya, bersedia untuk mendengarkan cerita saya. Terima kasih. Terima kasih udah datang juga. Jaga diri selalu. Hati-hati di jalan. Baik, Ibu.